Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 5 akan membahas konsep sistem dan sistem informasi pada organisasi dan manajemen perusahaan. Di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan kelompok 5. Yang pertama, Arya Maulana dengan saya sendiri, NIM 2021 53105. Yang kedua, Muhammad Julianto, NIM 2021 53106. Yang ketiga, Eva Putri Rosanti, NIM 2021 53108. Yang pertama, konsep dasar sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Suatu susunan yang dari bagian yang teratur, yang saling terkait, beroperasi bersama untuk mencapai sasaran atau tujuan. Yang kedua, karakteristik sistem. Sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yakni berikut ini. Yang pertama, komponen. Yang kedua, batasan sistem. Yang ketiga, lingkungan luar sistem. Yang keempat, penghubung sistem. Yang kelima, masukan sistem. Yang keenam, hasil energi yang telah diolah atau output. Yang ketujuh, proses. Yang kedelapan, sasaran sistem. Selanjutnya, klasifikasi sistem. Akan dibacakan oleh Mbak Eva. Klasifikasi sistem yang pertama yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan ide-ide yang tak tampak secara fisik, sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang tampak secara fisik. Yang kedua yaitu sistem deterministik dan sistem probabilistik, yaitu sistem yang operasinya dapat diprediksi dengan tepat, dan sistem probabilistik adalah sistem yang tidak dapat diprediksi dengan tepat. Yang ketiga yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem mandiri yang tidak dapat berhubungan langsung dengan lingkungan, sedangkan sistem terbuka yaitu sistem yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Yang terakhir yaitu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi karena alam dan tanpa campur tangan manusia. Sedangkan sistem buatan yaitu sistem yang terjadi karena campur tangan manusia. Selanjutnya adalah definisi informasi. Data yang diolah akan diubah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berat bagi yang menerimanya. Jadi, data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Siklus informasi. Siklus informasi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua input data, ketiga pengolahan data, keempat pencatatan dan pemasukan, dan yang terakhir adalah distribusi. Kualitas informasi akurat. Informasi harus tersedia secara akurat dan tepat waktu karena suatu informasi dapat mempengaruhi berbagai macam keputusan yang berguna bagi individu ataupun golongan tertentu. Informasi harus tepat pada waktunya. Informasi harus tersedia secara akurat dan tepat waktu karena suatu informasi dapat mempengaruhi berbagai macam keputusan yang berguna bagi individu ataupun golongan tertentu. Informasi harus relevan, informasi harus memiliki manfaat bagi pemakaian dan relevansi.
Informasi bagi setiap orang akan berbeda. Manajemen perusahaan. Manajemen laba. Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi. Kinerja perusahaan. Dalam manajemen perusahaan itu sendiri harus memiliki kinerja karyawan, karena kinerja merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan saat dikaitkan dengan aktivitas maupun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Definisikan kinerja sebagai suatu tindakan seorang untuk memenuhi harapan yang berhubungan dengan fungsinya atau gambaran reaksi dari pekerjanya. Nilai perusahaan. Penciptaan nilai perusahaan dapat dilakukan melalui pengambilan keputusan dalam perusahaan, yaitu keputusan strategi dan keputusan operasional yang dilakukan oleh secara terus-menerus. Manajemen harus selalu berupaya untuk menciptakan keputusan dengan menggunakan kesempatan yang ada serta alokasi sumber daya yang efektif dan efisien. Earning power. Earning power mengacu pada tingkat laba perusahaan yang diharapkan akan terjadi di masa depan. Laba merupakan ukuran yang paling andal dan relevan untuk tujuan penilaian. Leverage ratio. Solvabilitas atau rasio pengungkit. Leverage ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut likuidasi. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan dari jumlah aset yang dimiliki, laba yang diperoleh perusahaan, dan kapasitas pasar. Di sini saya akan memberikan saran, yaitu pada generasi sekarang banyak pembisnis yang menggunakan informasi, jaringan, dan teknologi dalam melakukan pekerjaan yang sedang mereka kerjakan untuk bias mencapai target penjualan tak jarang juga. Mereka menggunakan laba sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi. Harapan dengan adanya perkembangan sistem informasi ini dapat memperluas jangkauan, mendapat masukan, mengikuti perkembangan baru, dan berkenan menjalankan kegiatan serta dapat merubah pola pikir manusia dalam melaksanakan suatu hal. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 5. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.